Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin. Qala Allah ta'ala sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati adik-adik mahasiswa-mahasiswi dari YIN Tulungagung. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik. Semoga kalian juga dalam keadaan baik semuanya. Pada pertemuan yang ke-10 ini kita telah sampai pada tema yang ke-8. Kita membahas filsafat barat zaman modern yang di dalamnya nanti ditandai dengan 3 macam gerakan: reformasi, humanisme, dan renaissance. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian zaman modern. Modern berasal dari kata moderna yang artinya sekarang, baru, atau saat ini. Tahun 1500 adalah hari kelahiran zaman modern di Eropa. Modernitas bukan hanya merujuk pada periode, melainkan juga suatu bentuk kesadaran yang terkait dengan kebaruan. Istilah perubahan, kemajuan, revolusi, pertumbuhan adalah istilah-istilah kunci kesadaran modern. Peristiwa penting yang menjadi awal modernitas adalah gerakan Renaissance, reformasi, kemudian juga penemuan benua-benua baru, penemuan mesin cetak, dan mesiu. Ada 3 alat utama yang dianggap sebagai penemuan penting, yaitu yang pertama, penemuan mesin cetak ditemukan oleh Johannes Gutenberg dari Jerman yang lahir pada 3 Februari 1468. Dia seorang ahli dalam pandai logam dan menemukan mesin cetak. Kemudian ditemukannya mesiu, bubuk mesiu atau bahan peledak yang kemudian akhirnya menghasilkan senjata api dengan berbagai macam bentuknya. Kemudian ditemukannya juga kompas. Maka dengan ditemukannya kompas, orang Eropa lebih berani untuk mengarungi samudera seperti yang dilakukan oleh Columbus dan dilengkapi dengan senjata api. Maka kemajuan bangsa Eropa semakin maju dengan ditemukannya alat cetak buku. Akhirnya jumlah orang pandai semakin banyak. Nah, dari situlah bagaimana negara Eropa bisa mendahului kemajuan di belahan dunia timur. Kemudian filsafat modern dianggap sebagai pemberontakan intelektual. Filsafat modern dilukiskan sebagai pemberontak intelektual terus-menerus terhadap metafisika tradisional, karena cara berpikir filosofis mendasarkan diri pada rasio menjadi otonom dari pemikiran atas dasar iman yang dikenal sebagai teologi. Pemberontakan intelektual itu dapat dilihat dari 2 sudut pandang yang berbeda, yakni modernitas seperti disintegrasi intelektual dan filsafat modern sebagai emansipasi. Filsafat modern bermaksud menggulingkan otoritas maupun titik tolak intelektual yang dianggap kuno, juga praktek-praktek totaliter gereja abad pertengahan yang dilegitimasi ajaran-ajarannya. Maksudnya apa? Bahwa modernitas ini dalam salah satu sisi dianggap suatu kemunduran, ada yang menganggap suatu kemajuan. Nah, dari situlah berbeda pandangan antara 2 kelompok tersebut di Eropa. Artinya bagi kaum agamawan menganggap bahwa
perubahan ke arah modern ini suatu hal yang membahayakan. Artinya orang semakin jauh dari iman dan meninggalkan ajaran-ajaran kitab suci. Tapi bagi para ilmuwan ini adalah babak baru untuk menata cara berpikir yang ilmiah, yang rasional, yang sistematis untuk menemukan pengetahuan dan penemuan-penemuan ilmiah yang baru. Kemudian Renaissance dan gerakan humanisme. Istilah Renaissance secara harfiah berarti kelahiran kembali. Dalam bahasa Perancis disebut sebagai Renaissance, dalam Italia Rinascita, dalam bahasa Latin disebut dengan Renasci. Lalu yang lahir kembali itu apa? Yaitu kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Setelah berabad-abad dikubur oleh masyarakat abad pertengahan di bawah pimpinan gereja. Warisan-warisan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno dipelajari lagi oleh para cendekiawan yang disebut sebagai kaum humanis. Para humanis memandang kebudayaan klasik sebagai puncak peradaban barat. Mereka tidak sekedar bernostalgia tentang masa silam, melainkan memanfaatkan minat-minat kebudayaan klasik itu demi kepentingan masa depan kebudayaan barat. Kemudian siapa itu kaum humanis? Istilah humanis berasal dari bahasa Italia humanista, artinya jargon zaman Renaissance yang sejajar dengan arista atau seniman, uirista, ahli hukum. Humanista adalah guru atau murid pada bidang studi yang mempelajari kebudayaan seperti gramatika, retorika, sejarah, seni, puisi, atau filsafat moral. Ilmu tersebut berkedudukan penting di zaman Renaissance. Kaum humanis menjadi orang terpandang dalam masyarakatnya. Mereka dianggap lebih tinggi daripada seniman dan ahli hukum. Humanisme berupaya membuat sintesis antara iman Kristiani dan ilmu pengetahuan, kebudayaan antik dan tradisi Kristen. Tujuannya tidak hanya untuk memajukan seni, peradaban, dan penghargaan atas martabat manusia, melainkan juga toleransi di antara agama-agama yang ada. Gerakan humanisme menyebar ke seluruh Italia sampai di luar Italia. Kemudian reformasi dan pengaruhnya atas filsafat. Renaissance dan reformasi dapat dipandang sebagai gerakan-gerakan yang sejalan yang sama-sama melahirkan masyarakat modern ini. Jika Renaissance dengan humanisme merupakan gerakan elit intelektual, maka reformasi adalah gerakan massa. Renaissance adalah gerakan kebudayaan, sedangkan reformasi adalah gerakan teologis dan politis. Maka Martin Luther bisa dianggap sebagai pemicu letusan gerakan massal ini. Perlu diketahui Martin Luther adalah perintis munculnya Kristen Protestan. Reformasi memberi pengaruh pada diskursus tentang kebebasan manusia. Reformasi menekan pada iman melebihi pada rasio. Gerakan humanisme ditandai oleh kepercayaan pada kemampuan manusia, hasrat intelektual, dan pengaruh dan penghargaan akan disiplin intelektual. Kaum humanis percaya bahwa rasio dapat melakukan segalanya dan lebih penting daripada iman. Kaum humanis melihat kekuasaan absolut gereja semakin keropos dan perlu diganti dengan bentuk negara nasional. Maka perombakan ini merupakan dorongan kuat dari para intelektual humanis yang menginginkan perubahan dari sistem kekuasaan gereja menjadi pemerintah yang berdaulat berdasarkan mungkin demokrasi, mungkin autokrasi, dan lain sebagainya. Kaum humanis mendorong sekularisasi, yaitu pemisahan kekuasaan politis dari agama. Beberapa penemuan ilmiah dari Nicolaus Copernicus tentang peredaran benda-benda angkasa, Galileo Galilei, dan lain sebagainya menjadi tanda kemajuan di bidang ilmiah, terutama bidang astronomi.
dan fisika. Renaissance dan humanisme memberi semangat baru kepada kebudayaan barat beserta segi-segi intelektualnya. Gambaran umum Renaissance. Zaman Renaissance juga disebut humanisme. Maksudnya, ungkapan ini adalah manusia diangkat martabatnya dari abad pertengahan yang dibelenggu oleh dogma-dogma gereja. Humanisme menghendaki ukuran haruslah manusia, artinya apa? Baik buruk, kemampuan manusia ditentukan oleh manusia sendiri. Pengetahuan manusia ditentukan oleh manusia sendiri. Ciri-ciri utama Renaissance adalah yang pertama tadi disebutkan adalah humanisme, yaitu semangat menghargai pada kemampuan manusia. Yang kedua individualisme, menjadikan orang lebih individual, mementingkan diri sendiri. Yang ketiga adalah lepas dari agama, artinya tidak mau diatur oleh agama. Mereka ingin hidup bebas, berpikir bebas tanpa ada tekanan dari pihak gereja. Kemudian empirisme, maka orang zaman Renaissance ini membutuhkan pengetahuan berdasarkan fakta-fakta yang dapat diakses oleh panca indera melalui proses pengalaman dan juga berpikir secara rasional. Yang keempat adalah agama Kristen semakin ditinggalkan. Ini karena semangat humanisme tadi. Kemudian tokoh filsafat modern dan pemikirannya. Yang pertama adalah Niccolo Machiavelli, lahir di Italia. Karya-karyanya antara lain adalah Il Principe, yang artinya sang pangeran. Kemudian Discorsi sopra la prima de Ade di Tito, artinya diskursus tentang 10 buku pertama dari Titus Livius. Pemikirannya pokoknya tentang masalah hubungan agama dan negara, yang kedua politik dan moralitas. Secara perinci kami jelaskan bahwa negara jangan sampai dikuasai agama, sebaliknya negara harus mendominasi agama. Negara harus mendominasi agama, seperti yang berlangsung di dalam Kekaisaran Romawi kuno saat agama Kristen diatur negara. Saat agama Kristen mengatur negara. Negara berada di bawah dominasi gereja Katolik yang dipegang oleh Paus, sehingga kaisar pun diangkat oleh Paus. Nah, ini kan aneh, seorang petinggi agama tapi mengatur pemerintahan. Dia tidak ingin, Machiavelli ini tidak ingin mengatakan bahwa agama itu tidak penting, tapi agama itu punya segi pragmatisnya, dari segi gunanya untuk mengintegrasikan negara. Machiavelli tidak menyatakan dirinya sebagai ateis. Yang dipersoalkan bukan tidak adanya Tuhan, melainkan fungsi agama dalam kehidupan politis adalah untuk mendukung patriotisme, mempersatukan negara dan memperkuat peranata kehidupan bermasyarakat. Machiavelli memandang manusia sebagai suatu makhluk yang dikendalikan oleh kepentingan diri. Manusia adalah makhluk irasional yang tingkah lakunya diombang-ambingkan oleh emosi-emosinya. Seorang penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya harus bisa membentuk opini umum, bisa mengendalikan dan memobilisasi warganya, tidak perlu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan moral, dan perjanjian-perjanjian tidak perlu mutlak dipatuhi. Kemudian penguasa bisa saja bertindak secara sangat moralitas, bermurah hati, bersikap saleh, manusiawi, jujur, tetapi untuk bermaksud tujuan tertentu. Di dalam perang pun, seorang penguasa dianjurkan bersikap memihak kubu yang paling kuat agar mendapat bagian maksimal dalam rampasan perang. Di dalam pemerintahannya, penguasa yang cerdik
akan menyingkirkan orang-orang yang potensial menjadi saingannya. Sebagai ganti dia akan menempatkan orang-orang yang mematuhinya di sekelilingnya. Machiavelli memandang bahwa moralitas dapat diperhatikan dalam kekuasaan hanya sejauh ia berguna untuk kekuasaan. Dengan cara ini Machiavelli membenarkan segala cara untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan, entah lewat kekerasan, militer, propaganda yang menipu, atau peperangan. Dapat disimpulkan dari pemikiran Machiavelli ini sebenarnya konsep-konsep atau pesan yang disampaikan Machiavelli ini sebenarnya tidak baik bagi kemanusiaan, karena tadi disebutkan banyak bahwa untuk menyingkirkan lawan-lawannya harus melakukan segala hal dan harus berpura-pura bermurah hati, ya, mungkin juga melanggar perjanjian-perjanjian ini tidak baik. Tapi faktanya pemimpin-pemimpin atau pemerintah saat ini telah bersikap seperti yang digambarkan oleh Machiavelli. Artinya apa? Dia sudah meramalkan bahwa nanti para penguasa itu sikapnya seperti ini. Dituliskan dalam buku Il Principe. Nah, inilah kira-kira pemikiran Machiavelli. Yang kedua, kita membahas tentang Giordano Bruno. Lahir dari keluarga bangsawan di kota Nola, Italia Selatan. Pernah melarikan diri dari Biara menuju Roma dan merantau ke kota-kota Jenewa, Paris, Oxford, London, Wittenberg, dan Frankfurt. Pernah menjadi dosen di Paris, menulis karya yang berisi sebuah ajaran yang tidak bersesuaian dengan ajaran gereja saat itu. Di Frankfurt, Jerman, ia dikejar-kejar oleh para pejabat gereja. Seorang murid privatnya yang merupakan bangsawan Venesia melaporkan dirinya pada Inkuisisi. Inkuisisi ini mungkin semacam tentara khusus pasukan gereja yang untuk menangkap orang-orang yang murtad atau yang melawan pada kekuasaan gereja. Sehingga pada tanggal 9 Februari tahun 1600 dia dihukum bakar di depan publik di sebuah alun-alun kota Campo di Fiore di Roma. Nah, inilah gambarnya Giordano Bruno. Kemudian pokok-pokok pemikiran Giordano Bruno. Yang pertama, melawan Aristoteles. Filsafat Aristoteles telah mendominasi kaum cendekiawan dan elit tradisional penguasa gereja menjadi pembenaran sistem religius tradisional. Bruno tidak mengikuti Aristoteles melainkan memberi alternatif filsafat baru. Menurutnya, teori causa prima, penyebab pertama, itu di luar semesta ini sulit diterima. Yang ada dalam semesta ini tak terbatas, dan dalam semesta itu bumi tidak berbeda dari planet-planet lain. Maka sulit dibayangkan bahwa bumi menjadi pusat alam semesta. Artinya dia menolak teori geosentris. Bumi menjadi pusat jagat raya seperti yang diajarkan Aristoteles yang kemudian diyakini oleh para pimpinan gereja. Maka planet-planet termasuk bumi bergerak dan berputar dengan kekuatannya sendiri. Konsep mekanistis alam semesta ini kemudian dikembangkan dan kemudian hari dianut oleh teori fisika modern seperti hari ini. Bruno juga mendukung sistem teori Kopernikus, yaitu bahwa matahari sebagai pusat jagat raya. Maka teorinya disebut dengan heliosentris. Melawan dengan menolak teori geosentris yang menyatakan bumi sebagai pusat jagat raya. Kemudian panteisme modern. Menurutnya alam semesta ini tidak terbatas seperti juga Allah, kekuasaannya tidak terbatas. Akan tetapi Bruno tidak menyamakan alam semesta ini dengan Allah. Dia membedakan dua manifestasi Allah. Titik yang pertama,
disebut sebagai natura naturans, yakni alam semesta sebagai akibat penciptaan suatu totalitas hal-hal yang tampak. Ini mengikuti neoplatonisme tradisional yang memandang alam semesta sebagai manusia atau pancaran Allah, dan dalam Allah ini segala yang bertentangan dipersatukan. Artinya manusia, alam semesta ini diciptakan dari pancaran Tuhan. Teori platonisme seperti itu. Dan suatu saat jiwa manusia juga akan kembali pada Tuhan. Ketika ditanya tentang bagaimana hakikat Allah, maka Giordano Bruno menyatakan bahwa Allah itu tidak bisa dijelaskan bahkan secara teologis pun, sebab asas-asas pertama realitas tak bisa dijelaskan secara logis kecuali secara negatif yang menunjukkan bahwa Allah adalah bukan ini dan bukan itu. Ini disebut dengan teologi negatif. Artinya sama dengan teori dalam tauhid dalam agama Islam, bahwa Allah itu tidak seperti makhluknya, tidak makan, tidak tidur, tidak punya nafsu, tidak menikah, dan tidak punya anak, serba tidak, dan termasuk tidak bisa dilihat atau diakses oleh panca indera. Ini yang disebut dengan teologi negatif. Kemudian bidang epistemologi, dia menekankan pentingnya rasio. Rasio tidak bisa menguasai segala bidang kehidupan. Yang paling penting adalah fungsi rasio dalam mengetahui alam. Untuk memajukan pengetahuan tentang alam ini, rasio harus mengetahui alam. Dia berkeberatan terhadap ajaran yang memutlakkan iman dari kaum Lutheran. Lutheran ini adalah kaum yang mengikuti ajaran Martin Luther dan Calvinis, yang merupakan ajaran yang diajarkan oleh Calvin, sekaligus mencemooh dogma-dogma objektif Gereja Katolik Roma. Kemudian yang ketiga adalah Sir Francis Bacon. Saya lebih sering mendengar Francis Bacon, tapi ada juga yang membaca sesuai dengan ejaan Indonesia, Francis Bacon. Nah, ini menurut saya kurang tepat. Lahir tanggal 21 Januari di London tahun 1561. Dari keluarga bangsawan yang anti Katolik Roma, belajar di Universitas Cambridge, aktif di bidang politik sebagai anggota parlemen dan pernah dipenjara karena menerima suap. Pemikirannya sangat tajam, sikapnya tenang, dingin, ketat, dan analitis. Buku yang terkenal adalah, yang pertama adalah Novum Organum, berisi metode atau alat penelitian empiris yang baru untuk menggantikan The Organon milik karya Aristoteles. Yang kedua, Advancement of Learning. Yang ketiga adalah Essay. Ini gambarnya Francis Bacon. Kemudian pokok-pokok pemikiran Francis Bacon. Yang pertama tentang ilmu pengetahuan. Di abad pertengahan ilmu diperlukan sebagai abdi setia teologi. Artinya apa? Seluruh kebenaran teologi harus diyakini melalui ilmu pengetahuan. Artinya ilmu pengetahuan harus tunduk pada ajaran-ajaran teologis. Perlakuan itu dianggap keliru, sebab lewat ilmu manusia betul-betul bisa memperlihatkan kemampuan kodratnya. Bacon menganggap manusia sebagai ukuran bagi segalanya. Anggapan ini dia tidak ingin menyangkal adanya Allah, melainkan menekankan bahwa manusia harus berusaha sendiri memecahkan problem-problem hidupnya. Masalah-masalah itu tidak bisa dipecahkan dengan agama, melainkan dengan ilmu
pengetahuan. Dengan observasi kita bisa menguji kebenaran. Dengan menaklukkan alam, Bacon percaya umat manusia akan menjadi sejahtera lewat ilmu pengetahuan. The knowledge is power. Pengetahuan adalah kuasa. Maksudnya bukan lewat pengetahuan indrawi kita bisa menguasai segala sesuatu, melainkan pengetahuan indrawi itu bersifat fungsional, artinya dapat dipergunakan untuk memajukan kehidupan manusia. Natura non nisi parendo vincitur. Alam hanya dapat ditaklukkan dengan cara mematuhinya. Maksudnya adalah bahwa alam hanya bisa dikuasai oleh pikiran kalau pikiran mematuhi dengan cara mematuhi hukum-hukumnya, mempelajari sifat-sifat universalnya dan perkecualian-kecualiannya. Dengan penaklukan alam, Bacon percaya umat manusia akan menjadi sejahtera lewat ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, pemikirannya tentang konsep idola. Konsep idola ini kemudian hari dianggap sebagai cikal bakal konsep ideologi. Yang dimaksud idola di sini adalah rintangan-rintangan bagi kemajuan manusia, sebagaimana tampak dalam kemandekan, perkembangan masyarakat dan perilaku buruk para individunya. Idola atau rintangan ini merasuki pikiran kita sehingga kita enggan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Maka dalam asumsi saya, jadi bisa dianggap bahwa idola ini atau rintangan ini ibaratnya hal-hal yang menutupi pandangan kita. Contoh, kita pada saat di dalam mobil, ketika kaca depan mobil ini penuh dengan debu atau embun atau apa saja yang menutup lapisan kaca tersebut, akhirnya kita tidak bisa memandang ke depan secara jernih. Dalam pengetahuan pun juga begitu. Artinya Francis Bacon menganggap ada 4 macam rintangan atau idola. Yang pertama disebut sebagai idola tribus. Adalah semacam prasangka-prasangka yang dihasilkan oleh pesona atau keajekan-keajekan tatanan alamiah sehingga orang tak sanggup memandang alam secara objektif. Ada perkecualian, dianggap ajaib, mukjizat disingkirkan, tidak dipelajari. Idola semacam ini yang menawan pikiran banyak orang. Artinya contohnya ada anggapan misalnya kejadian tentang fenomena gunung berapi, maka orang tidak mau mempelajari gunung berapi, itu salah. Justru manusia itu harus mempelajari gejala-gejala gunung Merapi dan kalau bisa memprediksi kapan bencana gunung berapi itu bisa terjadi. Nah, seperti itulah. Seperti contoh cuaca kapan akan terjadinya hujan itu bisa diprediksi melalui gejala-gejalanya dengan cara mempelajari gejala-gejalanya. Maka dari situlah ilmu pengetahuan ini terbentuk. Maka jangan dianggap menyingkirkan ini suatu hal yang ajaib, bukan. Ini suatu hal-hal yang alamiah yang bisa dipelajari melalui panca indera manusia, mengetahui melalui pengetahuan rasional manusia. Kemudian yang kedua adalah idola cave. Prasangka individual dimaksudkan di sini bahwa pengalaman-pengalaman dan minat-minat pribadi kita sendiri mengarahkan cara kita melihat dunia sehingga dunia objektif dikaburkan. Artinya prasangka individu itu harus disingkirkan. Seperti contoh dalam menganggap bahwa ketika melihat pelangi misalnya, pelangi kalau menurut pengalaman-pengalaman mitos itu dianggap dewi-dewi sedang turun ke dunia.
Maka seperti itulah kalau prasangkanya seperti itu, maka ini akan dianggap sebagai hambatan. Oleh karena itu fenomena alam ini harus dipahami dengan hukum-hukum fisika. Yang ketiga adalah idola fora, idola pasar yang paling berbahaya, bahwa pendapat atau kata-kata orang diterima begitu saja sebagai acuan sehingga mengarahkan keyakinan atau penilaian kita yang tidak terpuji atau yang tidak benar. Maksudnya misalnya menurut pendapat orang segini kita ikut-ikutan aja. Ini yang disebut dengan idola fora. Kamu tidak punya prinsip berpikir sendiri, mandiri, berdasarkan cara berpikir yang ilmiah, yang kritis, yang sistematis. Nah, ini salah. Kamu harus punya pemikiran sendiri dan tidak terombang-ambing oleh pendapat orang yang tidak jelas kebenarannya. Nah, tapi kalau yang sudah jelas tidak apa-apa. Tapi kalau yang tidak jelas itu yang berbahaya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah idola teatra. Dengan konsep ini Bacon memperlihatkan bahwa sistem filsafat tradisional adalah kenyataan subjektif para filosofnya. Sistem-sistem ini dipentaskan lalu tamat seperti sebuah teater, ya. Kita belajar filsafat zaman Yunani kuno hanya dipresentasikan, tapi kita tidak mengambil dari sisi positifnya atau dari misalkan tidak menjadi inspirasi bagi kita, maka hanya dibaca, ditutup buku, selesai. Lah ini kurang baik. Maka setidak-tidaknya dari belajar filsafat kita tumbuh semangat untuk semakin belajar dan syukur-syukur bisa menemukan hal-hal yang baru dalam bidang ilmiah. Yang kemudian adalah metode induksi. Metode induksi adalah menarik kesimpulan-kesimpulan umum dari hasil pengamatan yang bersifat khusus. Dengan cara ini Bacon ingin menghindari generalisasi yang gegabah, artinya menyimpulkan segala sesuatu dengan secara terburu-buru. Dalam induksi yang berhasil harus ada gerak bolak-balik terus dari data khusus ke kesimpulan yang makin berlaku umum. Di dalam gerak itu observasi dan analisis menduduki tempat yang paling penting. Ya, contohnya seperti hari ini ada pernyataan bahwa penebaran corona, misalkan penebaran virus corona dapat menebar melalui udara. Nah, mungkin awalnya katanya corona itu dapat menyebar karena bersentuhan dengan orang lain yang telah terinfeksi. Sekarang kok ada teori baru? Apakah teori baru ini sudah terbukti dan teruji kebenarannya? Maka untuk menyimpulkan itu harus ada penelitian dan observasi yang mendalam. Jangan asal ngomong saja. Nah, itulah prinsip kerja ilmuwan harus seperti itu. Suatu pernyataan, statement harus diuji kebenarannya. Jangan asal ngomong, karena ini berdampak pada masyarakat nanti. Cara pandang masyarakat nanti akan tergoyahkan, artinya terombang-ambing mana yang benar dan mana yang salah. Yang keempat adalah politik dan etika. Bacon menentang demokrasi dan tidak menaruh simpati pada revolusi. Bahkan dia memandang kedamaian sebagai kemerosotan, sementara perang membuat manusia senantiasa berada dalam kondisi prima untuk mereguk kekuasaan dan kekuatannya. Nah, ini mungkin dianggap sisi negatif. Orang Eropa yang katanya humanis, menghargai manusia, tapi ternyata dia menyukai perang. Nah, ini kayaknya kontradiksi dengan pandangan humanismenya. Tadi disebutkan Nikolaus Kopernikus. Nah, beliau ini siapa? Dia lahir di Polandia 19 Februari. Buku yang sangat fenomenal disebut dengan judulnya Revolutionibus Orbium
Cholestium, tentang revolusi bulatan benda-benda langit. Dalam buku itu menjelaskan bahwa bumi berputar pada porosnya, bahwa bulan berputar mengelilingi matahari dan bumi, serta planet-planet lain semuanya berputar mengelilingi matahari. Dengan kata lain, beliaulah salah satu penemu teori yang sampai saat ini kita sebut dengan dalam ilmu IPA. Kemudian Galileo Galilei, ini beliau dikenal sebagai orang yang pertama atau orang yang menemukan teleskop dan mengamati benda-benda langit dengan teleskopnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.